Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi diam-diam ada seseorang yang sedang memperhatikan setiap langkahmu, bukan dengan tatapan biasa, tapi dengan hati yang penuh harap. Dia bukan sekadar mengagumimu, dia menyimpan niat besar. Dalam diamnya, dia merancang segalanya, satu demi satu, dengan tujuan yang jelas. Bukan hanya mencintaimu, tapi menjadikanmu bagian dari hidupnya sepenuhnya. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, hati-hati. Kamu jadi target seseorang yang mencintaimu untuk diberikan segalanya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Energi dari Knight of Pentacles Reversed menunjukkan seseorang yang selama ini bergerak lambat, sangat lambat bahkan, hingga pada titik di mana kamu sempat mempertanyakan apakah dia benar-benar memiliki niat atau hanya hadir sekadar sebagai pengisi waktu, sebagai bagian dari rutinitas tanpa komitmen yang nyata. Sikapnya yang cenderung pasif, tenang, dan tidak menunjukkan antusiasme secara terbuka bisa membuatmu merasa ragu dan bertanya-tanya, apakah dia sungguh serius? Atau justru, apakah dia hanya menunggu waktu hingga aku pergi sendiri dan meninggalkannya? Namun jika kamu mau melihat lebih dalam, jika kamu bersedia untuk menyelami apa sebenarnya yang tersembunyi di balik sikapnya yang tampak tenang dan diam itu, ada sesuatu yang tidak tampak di permukaan. Ternyata, di balik semua kesan pasif tersebut, dia tidak benar-benar tidak peduli. Justru sebaliknya, dia terlalu peduli. Sampai-sampai setiap langkahnya harus diperhitungkan dengan sangat hati-hati dan penuh pertimbangan matang, agar tidak salah langkah dan membuat keadaan menjadi tidak terkendali. Dalam diamnya, dia sedang menyusun sesuatu yang tidak main-main, sesuatu yang penuh dengan strategi dan perhitungan yang matang. Orang ini bukan tipe yang terburu-buru dalam hal apapun, apalagi dalam urusan yang menyangkut perasaan dan masa depan bersama seseorang yang begitu ia kagumi dan hormati. Dia merasa bahwa lebih baik tertinggal daripada melangkah salah, karena baginya hubungan yang dibangun dengan tergesa-gesa biasanya rapuh dan mudah pecah, sementara hubungan yang dibangun dengan ketekunan, kesabaran, dan penuh perhitungan akan menjadi kokoh dan tahan banting. Oleh karena itu, dia menahan diri, berpikir jauh ke depan, mempertimbangkan setiap kemungkinan yang ada, dan mempersiapkan diri sedemikian rupa agar ketika dia datang padamu, dia bisa datang bukan hanya membawa niat, tetapi juga kepastian, kejelasan, dan bentuk nyata dari ketulusan yang bisa kamu percaya sepenuhnya dan tidak diragukan lagi. Dia tidak ingin datang dengan tangan kosong, atau hanya sekadar perasaan sesaat yang tidak pasti, melainkan ingin membawa stabilitas, keamanan, dan keyakinan bahwa jika kamu membuka ruang untuknya, kamu tidak akan menyesal di kemudian hari. Dan itulah mengapa dia tampak seperti diam, padahal di dalam dirinya, segalanya bekerja dengan sangat aktif, penuh strategi dan perhitungan yang matang, meskipun mungkin tidak tampak secara langsung oleh mata kasat mata. Lalu, kemunculan Six of Wands kembali mempertegas dan memperjelas bahwa dalam pandangannya, kamu adalah sosok yang sangat pantas dirayakan, dihormati, dan dihargai. Dia melihatmu bukan hanya sebagai seseorang yang menarik secara fisik dan memiliki pesona tersendiri, tetapi juga sebagai seseorang yang telah meraih banyak pencapaian, yang mampu berdiri teguh dan bersinar di tengah kerumunan orang banyak. Kamu dalam pandangannya adalah simbol dari keberhasilan, kekuatan, dan kematangan yang luar biasa. Kamu adalah sosok yang membuat dia merasa seperti sedang mengejar sesuatu yang sangat besar, seperti mengejar piala kemenangan dalam hidup yang paling diidamkan dan diharapkan. Kamu bukan hanya menarik dan mengagumkan secara visual, tetapi kamu juga menginspirasi, memotivasi, dan memberi harapan. Kekaguman yang mendalam ini, meskipun indah, tidak berdiri sendiri dan tidak muncul begitu saja tanpa konsekuensi emosional tertentu. Kekaguman itu, walaupun membuatnya merasa tertarik dan terpesona, juga datang bersamaan dengan tekanan, rasa minder,
dan bahkan sedikit rasa cemburu yang menggelitik di hati kecilnya. Cemburu pada siapapun yang bisa dekat dan akrab denganmu, yang bisa tertawa, berbagi cerita, dan menghabiskan waktu bersamamu tanpa rasa takut atau ragu. Sementara dia sendiri hanya bisa mengamati dari kejauhan, menyimpan rasa kagum dan kekaguman itu dalam hati yang penuh dengan kerinduan dan harapan. Cemburu pada kenyataan bahwa kamu bisa saja memilih siapapun selain dirinya. Dan mungkin saja orang lain itu lebih cocok, lebih menarik, atau lebih mampu memenuhi keinginan dan kebutuhanmu. Dan tidak hanya itu, tekanan dari lingkungan sosial, dari ekspektasi keluarga, teman-teman, dan pengamat-pengamat yang menilai dan mengawasi hubungan kalian, membuat dia merasa bahwa untuk mendapatkanmu, dia harus membuktikan sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata dan perasaan. Dia harus membuktikan bahwa dia cukup, bahwa dia layak, bahwa dia mampu memenuhi semua harapanmu dan mampu menjadi pasangan yang pantas dan mampu mengisi kekosongan yang ada di hatimu. Bahwa dia bukan hanya orang yang mengagumi diam-diam, tapi sosok yang bisa berdiri sejajar dan membawa hal-hal baik yang kamu butuhkan untuk menatap masa depan bersama. Selanjutnya, Page of Swords Reversed menggambarkan sisi dalam dirinya yang sedang berusaha keras memahami dan mendekat kepadamu, tetapi dengan cara yang diam-diam, penuh kehati-hatian, dan nyaris tidak tampak oleh mata kasat mata. Dia sedang dalam fase pencarian informasi secara perlahan, dengan cara yang tidak terlalu mencolok dan tidak terlalu terbuka. Karena dia ingin tahu siapa saja yang dekat denganmu, apa yang membuatmu tertawa, apa yang kamu sukai dan tidak sukai, serta bagaimana dunia di sekelilingmu berputar dan berkembang. Dia tidak menanyakan semua itu secara langsung, mungkin karena takut terlihat terlalu ingin tahu dan terlalu ingin menguasai, atau karena dia sendiri belum siap untuk membuka isi hati dan perasaannya secara penuh. Maka, dia memilih jalur yang lebih halus dan penuh kehati-hatian, mungkin dengan memperhatikan media sosialmu secara diam-diam, membaca caption yang kamu tulis, melihat siapa saja yang sering berinteraksi denganmu, mendengarkan dengan saksama ketika kamu berbicara, dan mencari makna tersirat dari kata-katamu. Tapi di balik semua usaha itu, tetap ada batas yang tidak berani dia lewati. Karena dia merasa bahwa jika terlalu terbuka dan terlalu langsung, dia mungkin akan membuatmu merasa terganggu, takut kamu akan menganggapnya terlalu ingin tahu, atau bahkan merasa risih dan menjauh. Dia masih belum berani mengungkapkan perasaannya secara langsung dan terbuka, bukan karena tidak ingin, tetapi karena ada rasa takut yang mengikat dan mengendalikan dirinya. Takut ditolak, takut disalahpahami, takut bahwa jika dia mengungkapkan segalanya, kamu akan menjauh dan mengabaikannya. Maka, dia memilih untuk menyimpan semuanya di dalam hati dan menunggu waktu yang tepat, yang entah kapan akan datang, jika memang akan datang, dan jika dia beruntung. Dengan Nine of Pentacles reverse, muncul perasaan lain yang juga sangat kuat dan membekas dalam hati nuraninya, yaitu rasa rendah diri dan merasa tidak cukup layak. Dia merasa bahwa kamu adalah sosok yang sangat mandiri, yang mampu mengurus dan mengatur hidupnya sendiri tanpa bantuan siapapun, termasuk dirinya. Kamu tampak seperti seseorang yang sudah lengkap, tahu apa yang kamu mau dan bagaimana cara mendapatkannya, serta tidak bergantung pada siapapun untuk mencapainya. Dan itu, meskipun sangat mengagumkan dan menginspirasi, juga menjadi sesuatu yang membuat dia merasa kecil, minder, dan tidak cukup berharga. Dia bertanya-tanya dalam hati, apakah ada ruang dalam hidupmu untuk seseorang sepertinya, ataukah kehadirannya hanya akan menjadi gangguan kecil yang tidak diinginkan. Dia merasa seperti sedang berdiri di luar tembok yang sangat tinggi. Tembok yang kamu bangun tidak untuk menghalangi siapapun, tetapi untuk menjaga dirimu sendiri dari segala hal yang tidak diinginkan dan agar tetap aman. Dia tidak tahu apakah dia cukup layak dan mampu untuk diizinkan masuk ke dalam dunia yang sudah kamu bangun dengan penuh usaha dan keberhasilan ini. Tapi meskipun perasaan itu terus muncul dan menghantuinya, dia tidak pernah menyerah dan tetap berjuang. Karena kemudian, muncul kehadiran Seven of Pentacles yang memperlihatkan bahwa dia tidak hanya bertahan, tetapi juga bersedia untuk menunggu,
merawat harapan dan perasaannya sedikit demi sedikit, seperti menanam benih cinta yang dia yakini suatu hari nanti akan tumbuh dan berkembang menjadi sesuatu yang nyata dan indah. Dia tahu bahwa semua hal yang berharga membutuhkan waktu dan kesabaran, dan bahwa jika dia bersabar, tetap tulus dan menunjukkan kebaikan serta ketulusan, suatu saat kamu akan melihatnya bukan hanya sebagai seseorang yang hadir, tapi sebagai seseorang yang bertahan dan mampu memberikan kekuatan serta ketenangan. Tekad dan keyakinan itu semakin menguat ketika dia melihat kehadiran Three of Pentacles, yang menunjukkan bahwa dia tidak hanya menunggu dan berdiam diri, tetapi juga berusaha membangun kedekatan secara nyata dan bermakna melalui kerjasama, kolaborasi, atau proyek kecil yang membuat kalian berdua bisa saling berinteraksi dan mengenal satu sama lain dalam situasi yang lebih santai dan alami. Bisa jadi dia menawarkan bantuan, memulai obrolan ringan, atau menciptakan alasan tertentu agar kalian bisa berinteraksi lebih sering dan lebih dekat, meskipun sebenarnya dia hanya ingin lebih dekat dan menunjukkan bahwa dia peduli. Dia tahu bahwa hubungan yang kokoh tidak dibangun hanya dari perasaan dan keinginan sesaat, melainkan dari pengalaman bersama, dari keterlibatan nyata, dan dari saling mengenal secara lebih dalam keseharian. Setiap usaha kecil, setiap langkah yang dia lakukan dengan penuh ketulusan dan niat baik adalah bagian dari proses membangun fondasi yang kuat dan tahan lama. Dia ingin agar kamu mulai menyadari dan merasakan kehadirannya sebagai seseorang yang benar-benar ingin dekat dan membangun hubungan yang saling menguatkan dan memberi manfaat. Tapi di tengah semua usaha dan ketekunannya, Seven of Cups mengingatkan bahwa dia sangat sadar bahwa kamu memiliki banyak pilihan dan peluang di sekelilingmu, bahwa di sekitarmu ada banyak orang lain yang juga ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayangmu, yang mungkin lebih menarik, lebih mampu memenuhi keinginanmu, atau bahkan lebih cocok dengannya. Dia tahu bahwa kamu punya pesona yang luar biasa, dan banyak orang yang juga melihatmu dengan kekaguman yang sama seperti dia. Namun, meskipun kenyataan itu membuatnya cemas dan tidak nyaman, dia tetap bertekad dan berusaha keras agar bisa menjadi pilihan utama bagimu. Dia tidak ingin sekadar menjadi salah satu dari sekian banyak orang yang memandangmu dengan kekaguman, tetapi dia ingin menjadi orang yang kamu lihat dan inginkan ketika kamu akhirnya memilih dan memutuskan untuk mempercayainya. Maka, dia berusaha menunjukkan dirinya dengan kejujuran, kesederhanaan, dan ketulusan, bukan dengan menjadi yang paling keras atau paling menonjol, tetapi dengan menjadi yang paling nyata dan mampu memenuhi harapanmu. Dia ingin hadir sebagai sosok yang mampu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang pantas dan mampu untuk menjadi pasanganmu, yang mampu memenuhi semua kebutuhan emosional dan mentalmu, dan yang mampu membawa kebahagiaan yang sejati dan bermakna dalam hidupmu. Dan akhirnya, Nine of Cups muncul sebagai puncak dari semua energi dan usaha ini, memperlihatkan bahwa dia percaya dan yakin bahwa kamu adalah wujud dari segala impian dan keinginan terdalam hatinya. Kamu adalah kebahagiaan yang selama ini dia cari dan impikan. Sosok yang mampu memenuhi ruang kosong di hati dan jiwanya. Dan dia merasa bahwa jika dia bisa bersamamu, maka dia telah mencapai sesuatu yang selama ini dia anggap mustahil dan sulit terwujud. Kamu adalah harapan, sumber kekuatan, dan motivasi yang membuatnya bertahan dalam segala tantangan dan rintangan. Dia siap memberikan segalanya, dari perhatian, pengorbanan, kesetiaan, hingga kebahagiaan yang tidak bersyarat, hanya demi melihatmu bahagia dan merasa dicintai secara tulus dan penuh. Meskipun perjalanan menuju kebahagiaan ini tidaklah mudah dan penuh dengan tantangan serta ketidakpastian, dia percaya bahwa dengan usaha yang terus-menerus, kesabaran dan ketulusan, suatu saat nanti kamu akan merasakan dan menyadari semua pengorbanan dan perhatiannya, dan akhirnya memilih untuk bersamanya. Dia yakin bahwa hubungan ini akan membawa kedamaian, kebahagiaan, dan keberhasilan bagi kalian berdua. Asalkan keduanya mampu saling memahami, menghargai, dan berjuang bersama dalam penuh kesabaran dan kepercayaan. Dengan tekad dan niat yang tulus,
Dia berkomitmen untuk terus berusaha dan memperbaiki diri agar hubungan ini bisa berkembang ke arah yang lebih baik dan membawa kebahagiaan yang hakiki dan abadi bagi kalian berdua, dan bahwa cinta yang tulus serta kesabaran akan menjadi kunci utama menuju masa depan yang cerah dan penuh makna. Dalam diamnya, dia menyimpan begitu banyak hal yang sebenarnya ingin dia katakan, tetapi kata-kata itu seolah terjebak di dalam hatinya, tertahan begitu dalam oleh rasa takut dan keraguan yang menghalangi jalannya. Ia tidak tahu bagaimana memulai, bagaimana merangkai kata-kata yang tepat agar perasaan yang begitu dalam dan penuh harapan itu bisa tersampaikan dengan cara yang tidak akan membuatnya terluka, dan lebih penting lagi, tidak membuatmu merasa canggung atau tidak nyaman. Setiap kali dia ingin membuka mulut dan mengungkapkan apa yang sebenarnya dia rasakan, ada suara dalam dirinya yang mengingatkan bahwa mungkin saat ini bukan waktu yang tepat, atau mungkin kamu belum siap untuk mendengarkan apa yang ingin dia katakan. Ketakutan akan penolakan, ketakutan bahwa perasaannya tidak akan diterima, atau bahkan lebih buruk. Ketakutan bahwa perasaannya mungkin akan dihancurkan begitu saja, membuatnya terjebak dalam keraguan yang begitu dalam. Bahkan saat dia mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa perasaan itu benar dan tulus, dia tetap merasa bimbang. Perasaan itu terus menggelisahkan, tetapi kata-kata untuk mengungkapkannya selalu terasa begitu jauh dari jangkauannya. Dalam hatinya, dia tahu bahwa dia ingin lebih dekat denganmu, bahwa dia ingin kamu tahu betapa pentingnya dirimu dalam hidupnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara untuk memulai. Bagaimana untuk mengungkapkan perasaan itu tanpa merasa dirinya terluka atau terlalu berisiko. Kartu Seven of Pentacles menunjukkan dengan sangat jelas bahwa dia sedang berada dalam masa penantian yang sangat panjang. Masa di mana ia berusaha dengan sabar merawat apa yang telah dia tanamkan dalam hubungan ini, meskipun hasilnya belum tampak sepenuhnya. Dia sadar bahwa cinta bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan cepat, bahwa membangun hubungan yang kuat dan tahan lama memerlukan waktu, kesabaran, dan usaha yang terus-menerus. Dia telah berusaha sebaik mungkin untuk memastikan bahwa setiap langkah yang dia ambil dalam hubungan ini tidak akan merusak apa yang telah dibangun pelan-pelan. Dia ingin memastikan bahwa apa yang dia tanamkan sekarang akan memberikan hasil yang berharga di masa depan. Tetapi dia juga tahu bahwa segala sesuatu membutuhkan waktu untuk berkembang. Namun, dalam diamnya, ada perasaan tidak sabar yang terus muncul. Perasaan bahwa semakin lama dia menunggu, semakin besar kemungkinan bahwa kamu bisa saja merasa kehilangan arah, merasa bosan dengan ketidakpastian yang ada. Kamu semakin membutuhkan kepastian, kamu semakin ingin tahu apa yang sebenarnya ada dalam hatinya. Tetapi dia takut jika dia terlalu terburu-buru atau terlalu cepat mengungkapkan perasaannya, itu akan merusak apa yang telah dibangunnya dengan hati-hati. Dia tahu bahwa kamu berhak mendapatkan kejelasan, tetapi dia takut bahwa langkah yang salah bisa menghancurkan segalanya. Dalam hatinya, ia merindukan saat yang tepat, tetapi saat yang tepat itu belum datang. Atau setidaknya, itulah yang ia yakini. Namun, waktu tidak selalu memihak mereka yang terlalu lama ragu. Kamu, di sisi lain, semakin merasa bahwa kamu tidak bisa terus berada dalam ketidakpastian. Kamu membutuhkan kejelasan, kamu tidak bisa terus-menerus berada dalam ketidakpastian, berharap akan ada suatu momen yang mengungkapkan segala sesuatu dengan sendirinya. Waktu yang terus berjalan membawa perubahan, dan meskipun dia merasa perlu untuk melangkah dengan hati-hati, kamu juga merasa bahwa kamu tidak bisa terus menunggu dalam kebingungannya. Kamu membutuhkan seseorang yang tidak hanya mengandalkan harapan tanpa aksi nyata. Kamu membutuhkan seseorang yang berani menunjukkan komitmennya melalui tindakan yang konkret. Seseorang yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus bertindak. Meskipun dia sudah melakukan banyak hal dengan cara yang perlahan dan penuh perhatian, terkadang tindakan yang samar dan tidak jelas bukanlah sesuatu yang bisa kamu terus terima begitu saja. Kamu butuh keberanian nyata dari dia, keberanian untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya, keberanian untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar peduli, dan bahwa dia tidak hanya diam dan berharap tanpa ada upaya yang lebih besar untuk mendekatkan diri padamu.
Three of Pentacles muncul dalam bacaan ini sebagai tanda bahwa dia akhirnya menyadari bahwa cinta itu bukan hanya soal perasaan pribadi yang disimpan dalam hati, tetapi juga tentang usaha bersama yang saling mendukung dan bekerja keras untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar dua individu yang terpisah. Cinta sejati tidak hanya datang dari perasaan yang mendalam, tetapi juga dari komitmen, kolaborasi, dan pengertian yang tumbuh seiring waktu. Dia menyadari bahwa hubungan yang sehat memerlukan lebih dari sekadar rasa cinta, tetapi juga usaha yang konsisten untuk membangun kepercayaan, untuk berkomunikasi dengan jujur, dan untuk saling membantu satu sama lain dalam mengatasi tantangan yang datang. Dia mulai melihat bahwa cinta itu membutuhkan waktu, perhatian, dan usaha yang berkelanjutan untuk tetap bertumbuh dan berkembang. Ketika dia akhirnya melihat peluang untuk lebih dekat denganmu, dia akan memanfaatkan momen itu dengan sepenuh hati. Mungkin melalui percakapan yang lebih terbuka dan jujur, mungkin dengan menawarkan bantuan dalam hal-hal kecil yang bisa membantu kamu, atau mungkin dengan melakukan sesuatu yang lebih besar yang menunjukkan keseriusannya. Apapun caranya, dia ingin menguji dirinya sendiri, menguji apakah dia bisa mengambil langkah lebih besar untuk membuka hatinya dan lebih dekat denganmu. Namun dia juga tahu bahwa langkah itu tidak bisa diambil sembarangan. Dia harus memastikan bahwa segala sesuatu berjalan dengan baik, bahwa kamu juga siap untuk mendekat kepadanya. Namun, di tengah segala usaha itu, ada pertanyaan besar yang harus kamu jawab sendiri. Nine of Cups menggambarkan kamu sebagai sosok yang sudah cukup dengan dirimu sendiri. Seseorang yang telah melalui perjalanan panjang untuk mencintai diri sendiri dan menemukan kebahagiaan dari dalam. Kamu tidak lagi merasa bahwa kamu membutuhkan seseorang untuk merasa lengkap, tetapi kamu membuka dirimu pada kemungkinan untuk berbagi kebahagiaan itu dengan seseorang yang bisa mendukung perjalananmu dan bertumbuh bersamamu. Kamu telah belajar untuk mencintai dirimu, untuk menerima siapa dirimu, dan untuk menghargai diri sendiri tanpa tergantung pada persetujuan atau penerimaan orang lain. Kamu tidak lagi mencari seseorang untuk melengkapi kekuranganmu, tetapi kamu membuka hati hanya jika cinta itu bisa tumbuh sejajar dengan kebahagiaan yang sudah kamu temukan dalam dirimu sendiri. Cinta yang datang bukan karena kebutuhan, tetapi karena pilihan. Kamu ingin seseorang yang datang karena dia juga memilih untuk berada di sampingmu, bukan karena dia merasa kamu membutuhkan kehadirannya untuk merasa lengkap. Ketika akhirnya dia berani mengungkapkan perasaannya, kamu akan berada di titik yang cukup kuat untuk mendengarkan tanpa terlarut dalam emosi yang menguasai. Kamu akan mampu mempertimbangkan segala sesuatu dengan bijaksana, dengan melihat ke dalam hatimu dan bertanya pada dirimu sendiri. Apakah ini cinta yang benar-benar layak aku perjuangkan? Apakah ini seseorang yang benar-benar aku inginkan dalam hidupku? Atau apakah ini hanya sekadar kekaguman sesaat yang dibungkus dalam kerinduan panjang dan ilusi belaka? Kamu akan tahu bahwa keputusan itu bukan hanya tentang perasaan yang datang saat itu juga, tetapi tentang masa depan yang ingin kamu bangun bersama seseorang. Kamu tidak akan terbawa oleh angin sepoi-sepoi perasaan yang datang begitu saja. Kamu akan mampu melihat dengan jelas apakah ini adalah langkah yang tepat untuk diambil, atau apakah ini hanya langkah yang bisa membuatmu lebih bingung dalam perjalanan panjang yang harus kamu tempuh. Untuk cirinya, dia adalah sosok yang memang bukan orang yang mudah ditebak, selalu menyimpan banyak rahasia dalam dirinya yang tidak langsung tampak oleh orang lain. Terkadang, bahkan orang-orang terdekatnya pun merasa kesulitan untuk memahami apa yang sebenarnya ada dalam hatinya. Meskipun dia tampak tenang dan terkendali, ada begitu banyak lapisan emosi dan perasaan yang dia sembunyikan. Dan hanya orang-orang yang sangat peka dan sensitif yang bisa sedikit banyak menangkap tanda-tanda dari perasaan yang tidak terucapkan itu. Namun meskipun demikian, dia bukanlah tipe orang yang suka membuat orang lain bingung atau penasaran tanpa alasan. Semua ketidakterbukaan itu bukan karena dia sengaja menyembunyikan sesuatu, tetapi lebih karena dia sangat berhati-hati dalam membuka dirinya kepada orang lain, dan hanya ingin menunjukkan sisi-sisi dirinya yang dia rasa sudah benar-benar layak untuk diketahui. Jika kamu cukup peka dan mampu membaca gerak-geriknya,
Kamu pasti sudah pernah merasakan adanya sorot mata yang selalu mengikuti setiap langkahmu dari kejauhan, seolah dia ingin berkata sesuatu tetapi memilih untuk tetap diam. Sorot matanya itu bukanlah tatapan biasa. Ada kedalaman yang terkandung di dalamnya. Seolah-olah ada banyak hal yang ingin dia katakan, tetapi dia belum merasa siap atau belum menemukan cara yang tepat untuk mengungkapkannya. Secara fisik, dia mungkin tidak selalu menonjol dalam keramaian. Dia bukanlah sosok yang mudah menarik perhatian, tetapi ada sesuatu yang sangat kuat dalam dirinya yang membuatnya tetap bisa terasa berbeda. Dalam sebuah kerumunan besar, dia mungkin tampak biasa saja, bahkan cenderung tersembunyi di balik orang-orang yang lebih mencolok. Namun, jika kamu mengamatinya dengan seksama, kamu akan bisa merasakan adanya aura yang tenang dan penuh kekuatan dalam caranya berjalan. Cara dia memperhatikan sekelilingnya dengan penuh perhatian, dan cara dia menahan diri untuk tidak terburu-buru, mendekat atau ikut serta dalam percakapan yang tidak penting. Mungkin dia memiliki tubuh yang tegap, dengan postur yang kokoh, bahu yang kuat dan bertenaga, seolah dia siap menjadi tempat bersandar bagi siapa saja yang membutuhkan. Tetapi dia juga cukup bijaksana untuk tahu bahwa tidak semua orang ingin bersandar padanya. Dia belum merasa yakin apakah kamu ingin atau membutuhkan tempat untuk bersandar. Meskipun dia tahu bahwa dia bisa menjadi tempat yang kuat dan aman untuk kamu bergantung jika suatu saat kamu merasa lelah atau terjatuh. Kulitnya mungkin sedikit sawo matang atau agak gelap, menambah kesan bahwa dia adalah orang yang pekerja keras. Seseorang yang telah melalui banyak hal dan belajar untuk bertahan melalui segala tantangan hidup. Tangan-tangannya mungkin kasar dan penuh dengan tanda-tanda kerja keras, yang menunjukkan bahwa dia bukan orang yang mudah menyerah dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap hal yang dia lakukan. Meskipun begitu, dia tidak ingin terlihat sombong atau mencolok. Matanya, yang tajam namun dalam, menyimpan banyak rahasia yang tidak pernah dia ungkapkan kepada siapapun. Seolah-olah, di balik tatapan matanya itu, ada cerita yang ingin dia bagi. Tetapi selalu tertahan karena dia tidak tahu apakah ada orang yang siap mendengarkannya. Cara dia berbicara, ketika dia akhirnya berbicara, tenang dan tidak berisik, penuh makna, dan selalu terasa seperti dia memilih kata-kata dengan sangat hati-hati. Tidak ada kata yang diucapkan hanya untuk mengisi kekosongan percakapan. Setiap kalimat keluar dengan penuh pertimbangan, seolah dia ingin memastikan bahwa apa yang dia katakan benar-benar penting dan berguna. Ketika dia berbicara, kamu akan merasa bahwa setiap kata memiliki bobot yang mendalam dan bisa membuatmu merenung lebih lama setelah percakapan berakhir. Secara karakter, dia adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Dia tidak pernah memberikan janji-janji kosong atau membuat pernyataan yang dia tidak yakin bisa dia tepati. Dia sangat menghargai komitmen dan selalu berusaha untuk menepati setiap janji yang telah dia buat, tidak peduli betapa sulitnya itu. Meskipun dia sangat berhati-hati dalam setiap tindakan dan kata-kata yang dia pilih, ada kalanya sifat hati-hatinya itu membuatnya terlihat seperti menjauh, seperti tidak terlalu peduli atau tidak terlalu tertarik. Padahal sejatinya, dia hanya takut merusak sesuatu yang sudah mulai berkembang, takut jika langkah yang salah atau perkataan yang terburu-buru bisa menghancurkan segalanya. Ini adalah sisi dari dirinya yang seringkali disalahpahami oleh orang lain, yang menganggapnya dingin atau tidak tertarik, padahal dia hanya berusaha melindungi perasaan dan memastikan bahwa apa yang sedang berkembang ini benar-benar berharga dan layak untuk dijaga. Dia lebih suka merencanakan segalanya dengan matang, selalu berpikir jauh ke depan dan memastikan bahwa dia siap untuk mengambil langkah yang benar pada saat yang tepat. Dia bukanlah tipe orang yang jatuh cinta hanya karena rasa penasaran sesaat atau karena dorongan emosional yang datang begitu saja. Cinta baginya adalah sesuatu yang lebih dari sekadar perasaan yang muncul dalam sekejap. Dia jatuh cinta karena dia melihat masa depan yang lebih besar, sebuah hubungan yang bisa tumbuh bersama dalam jangka panjang. Ciri khasnya yang paling kuat adalah bahwa dia lebih banyak diam,
namun tindakannya selalu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Meskipun dia tidak sering berbicara tentang perasaannya atau keinginannya, dia selalu menunjukkan melalui perbuatannya bahwa kamu sangat penting baginya. Mungkin dia tahu kapan ulang tahunmu, tahu lagu kesukaanmu, atau tahu kapan kamu merasa lelah hanya dari melihat ekspresi di wajahmu. Dia memperhatikan semua hal kecil itu, karena baginya, detail adalah sesuatu yang sangat berarti. Namun, meskipun dia tahu begitu banyak tentang dirimu, dia memilih untuk tidak langsung mengungkapkan semuanya. Dia tidak terburu-buru untuk menunjukkan bahwa dia telah memperhatikan setiap gerak-gerikmu, bahwa dia telah mencatat setiap hal kecil yang kamu katakan atau lakukan. Dia menunggu saat yang tepat, menunggu waktu ketika dia merasa bahwa kamu siap untuk menerima semua perhatian dan kepeduliannya yang telah dia simpan dalam diam. Meskipun dia bisa menunjukkan lebih banyak, dia memilih untuk tetap menahan diri, berharap bahwa suatu hari nanti, kamu akan melihat betapa besar perhatian dan rasa sayang yang telah dia miliki untukmu. Dilihat dari energi kartunya yang sangat kuat dan penuh dengan elemen earth dan air, seperti Knight of Pentacles Reversed, Seven of Pentacles, Three of Pentacles, dan Nine of Pentacles Reversed. Dia kemungkinan besar berada di bawah pengaruh zodiak seperti Virgo, Capricorn, atau Taurus. Zodiak-zodiak ini dikenal dengan sifat mereka yang stabil, pekerja keras, dan sangat bertanggung jawab dalam segala hal yang mereka lakukan. Mereka cenderung sangat praktis, berfokus pada pencapaian jangka panjang, dan selalu berusaha untuk memastikan bahwa setiap langkah yang mereka ambil adalah langkah yang tepat dan terencana. Namun, di balik sisi-sisi yang sangat praktis dan realistis ini, ada juga sisi dari Cancer atau Pisces dalam dirinya, yang membawa kedalaman emosional yang sangat besar. Sisi ini membuatnya begitu dalam mencintai, tetapi juga seringkali merasa ragu untuk mengungkapkan perasaan itu secara langsung. Dia cenderung sangat hati-hati dalam menunjukkan kelembutan hatinya, karena dia tidak ingin terlihat rapuh atau terlalu mudah terluka. Dia ingin memastikan bahwa dia memberi cintanya kepada seseorang yang benar-benar bisa menghargainya dan membalas perasaannya dengan cara yang sama. Oleh karena itu, meskipun dia sangat mencintai, dia tetap menjaga jarak, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan perasaan sejatinya, dan berharap bahwa suatu hari nanti, kamu akan melihat betapa dalamnya perhatian yang dia berikan kepadamu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 1919 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.